حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita sampai pada jenis tauhid yang kedua, yaitu tauhidul uluhiyah. Yang pengertian mudah dari tauhid uluhiyah ini apa? Indah kasyaf. Ifradullah bil ibadah. Nah, tauhidul uluhiyah intinya adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan kita. Jadi maksudnya apa? Kita serahkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, dan kemarin telah kita baca penjelasan dari Imam Sa'di rahimahullahu taala yang tercakup padanya penafsiran serta penjelasan tentang batasan dari tauhidul uluhiyah ini. Di mana seseorang harus betul-betul meyakini, mengakui dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Berhak untuk diibadahi. Sehingga semua ibadah baik yang zahir maupun yang batin diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala semata. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, asma'u hadzal naw'i minat tauhid. Ya, penamaan jenis tauhid ini, yaitu penamaan lain dari tauhidul uluhiyah. Karena istilah tauhidul uluhiyah, ini juga pada ulama-ulama yang lain, akhwan, diistilahkan dengan istilah yang lain. Sehingga jangan kita bingung. Kenapa? Karena yang menjadi ibrah dalam syariat kita bil ma'ani. Tidak hanya sekedar bergantung dengan apa? Tidak hanya sekedar bergantung dengan penamaan, dengan istilah, enggak. Istilah bisa berbeda-beda, penamaan bisa berbeda-beda, tapi dilihat makna yang diinginkan itu apa. Makanya ini jangan sampai kita terkecoh. Al-ibrah bil ma'ani wal haqiqah, la bil alfaz. Bukan dengan sekedar lafaz saja maupun istilah. Riba ya tetap riba walaupun diistilahkan dengan bunga. Khamar ya tetap haram walaupun diistilahkan dengan apa? Dengan jamu misalnya. Ya sama khamar. Kenapa? Karena maknanya jelas, yaitu dia menutup akal, membuat mabuk. Ini maksud. Demikian pula tauhidul uluhiyah. Kata pensyarah hafizahullah taala, lihadzal naw'i minat tauhidi asma'un. Ya, jenis tauhid ini memiliki nama-nama yang lain. Fayusamma hadzal naw'u tauhidal ilahiyah li'annahu mabniyun ala ikhlasit ta'alluhi. Ya, tauhid ini dinamakan dengan tauhidul ilahiyah. Terkadang tauhidul uluhiyah, terkadang dinamakan tauhidul ilahiyah. Kenapa? Dikarenakan tauhid ini dibangun di atas keikhlasan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa asyaddul mahabbati lillahi wahdah wa dzalika yastalzimu ikhlasal ibadah.
Dan bentuknya yaitu ikhlasut ta'alluh ini yaitu apa? Kuatnya kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala semata yang kemudian melazimkan dia untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Baik. Penamaan yang lain wa tauhidul ibadah. Lidzalik. Naam. Penamaan berikutnya disebut juga dengan tauhidul ibadah. Naam, lidzalik maksudnya apa? Ya sama dikarenakan padanya apa pengikhlasan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa tauhidul iradah juga dinamakan dengan tauhidul iradah. Iradah keinginan, maksud juga apa? Niat sama. Kenapa? Li'annahu mabniyun ala iradati wajhillahi bil a'mal. Dikarenakan tauhid ini dibangun di atas apa? Kehendak seorang hamba dengan amalannya untuk apa? Bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Ikhlas, ya. Makanya dinamakan dengan tauhidul iradah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Dalam niatan-niatan kita ketika beribadah. Ya ketika beribadah ya kehendaknya atau keinginannya untuk bisa mendapatkan keridhaannya. Juga nama yang serupa tauhidul qasd. Ya. Yang terkadang digabungkan tauhidul qasd, tauhidul iradati wal qasd. Karena maknanya maksud sama, niatan-niatan. Kenapa? Li'annahu mabniun ala ikhlasil qasdi al-mustalzimi li ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Karena apa? Karena tauhid ini dibangun di atas pengikhlasan tujuan yang mengharuskan untuk mengikhlaskan ibadah bagi Allah semata. Al-iradah wal qasd hampir sama. Kemudian yang berikutnya disebut juga dengan tauhidul amal. Ini dekat dengan istilah tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah, tauhidul amal. Tauhidul qasd, tauhidul iradah. Kemudian tauhidul ilahiyah, tauhidul uluhiyah. Ini nama-namanya. Ini sekedar kita mengetahui istilah. Karena apa penting kawan? Seorang mengetahui istilah dan makna yang diinginkan agar tidak bingung ketika apa? Ketika mendapati penjelasan para ulama. Nah, kenapa dinamakan dengan tauhidul amal? Li'annahu mabniun ala ikhlasil amali lillahi wahdah. Karena itu apa? Dibangun di atas pengikhlasan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini jelas. Qala arkanu tauhidil uluhiyah sekarang. Rukun-rukun dari tauhidul uluhiyah apa saja? Sehingga seorang dikatakan telah mentauhidkan Allah dari sisi ibadah, dari sisi uluhiyah. Qala tauhidul uluhiyah yaqumu ala arkanin thalathah. Tauhidul uluhiyah itu terbangun di atas 3 rukun. Hiya yaitu al-awwal tauhidul ikhlas. Yang kedua tauhidut as-sidqi. Yang ketiga tauhidut tariqi. Maksudnya bagaimana tauhidul ikhlas? Maksudnya wa yusamma tauhidul murad. Dinamakan juga dengan tauhidul murad, yaitu mengesahkan Allah dengan apa? Dengan memurnikan niatannya, memurnikan niatan-niatan kita. Sehingga fala yakunu lil 'abdi muradun ghaira muradin wahid wa huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yuzahimuhu muradun akhar. Ketika keinginannya itu satukan, keinginannya cuma satu dalam ibadahnya. Sehingga apa? Bagi si hamba tadi tidak ada keinginan selain keinginan yang satu tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja, untuk dapat ridha dari Allah. Bukan untuk dapat pujian dari manusia atau ingin selamat dari celaan mereka.
Nah, fala yuzahimuhu muradun akhar, tidak ikut bergabung di dalam niatannya itu apa keinginan-keinginan yang lain. Yang kedua, tauhidus sidqi. Wa yusamma tauhid iradatil abdi. Wa dzalika bi an yubdila juhdahu wa taqatahu fi ibadati rabbih. Ya, dia harus jujur. Nah, kalau tadi pengikhlasan yaitu dari sisi tujuannya itu harus satu tok. Tujuannya satu. Kemudian yang kedua ini yaitu kalau tujuannya sudah satu, ya jujur harus wujudkan itu. Maka dengan apa? Yubdzila juhdahu wa taqatahu fi ibadati rabbi, dia kerahkan usaha dia dan kemampuan dia untuk beribadah kepada Rabbnya. Baru yang ketiga, tauhidut thariq, yaitu mengisahkan atau menyatukan jalan, yaitu jalannya itu jangan semaunya sendiri, tapi jalannya satu juga, yaitu al-mutaba'ah li Rasul, wa huwa al-mutaba'atu li Rasul, yaitu dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya akhwan, dalam tauhidul uluhiyah seorang untuk bisa mewujudkannya, pertama harus apa? Niatan. Dari sisi niatan itu harus satu, hanya mengharap keridhaan Allah. Yang kedua, dari sisi apa? Kejujuran dalam mewujudkan niatan. Karena seorang terkadang niat tapi tidak jujur. Tapi niat kemudian apa? Jujur, yaitu niatan yang jujur mesti akan dia usahakan. Ini mesti ya kawan. Seorang yang berniat dan niatannya jujur, mesti dia akan mengusahakan dengan sekuat tenaga. Nah, tapi kalau sekedar angan-angan berandai-andai ya, nantilah. Ini niatannya tidak jujur. Niatannya tidak jujur. Karena tidak ada usaha dia kerahkan. Baik. Kemudian dalam mengerahkan usaha dia, kemudian terwujud amalan, maka dia harus apa? Harus satu tok yang dia ikuti, yaitu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah terpenuhi tiga rukun utama ini, akan terwujud apa? Tauhidul uluhiyah yang sempurna. Kemudian salisan yang ketiga, tauhidul asma was sifat. Tauhid asma was sifat. Ta'rifuhu huwa an nasifa Allah ta'ala bima wasafa bihi nafsahu wa wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala ma yaliku bijalalihi. Yaitu kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang Allah sifati dirinya dengannya, dan apa-apa yang Rasulnya mensifati Allah Subhanahu wa taala dengannya. Nah, ini harus kita menetapkan sifat-sifat sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkabarkan bahwasanya itu sifat Allah. Tapi dalam menetapkan akhwan, kata beliau ala ma yaliku bijalali. Dalam penetapan itu di atas hal yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita tetapkan dalam konteks seperti makhluk, enggak. Tapi kita tetapkan dengan penetapan yang sesuai dengan keagungan Allah. Itsbatan bila tamtsilin wa tanzihan bila ta'til. Nah, sebagai bentuk penetapan tapi tanpa ada penyerupaan. Ya, kita tetapkan sifat tapi tidak ada penyerupaan sifat tersebut dengan sifat para makhluk. Nah, di antara sifat Allah, Allah Maha melihat. Melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk, tidak boleh kita samakan. Dan wa tanzihan bila ta'til. Nah, sebagai bentuk tanzih yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua kekurangan-kekurangan, dari semua cacat dan celah, dari semua hal-hal yang buruk.
Ini kita sucikan Allah dari. Tapi apa? Pensucian bila taktil, pensucian tanpa ada penolakan terhadap dalil-dalil yang jelas yang menetapkan sifat. Ini prinsip ringkas dari prinsip ahli sunnati wal jamaah dalam masalah tauhidul asma wa sifat yang penjabarannya ikhwan dalam kitab-kitab akidah secara khusus. Nah, pembahasan kitab-kitab akidah seperti akidah al-wasitiyah, nah, dan yang lainnya yang membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita lihat beliau tidak menjabarkan secara panjang lebar karena memang pembahasan pokok dalam al-ushul sittah yang diinginkan adalah berhubungan dengan tauhidul uluhiyah. Tapi prinsip utama dalam tauhidul asma wa sifat ini, kita harus menetapkan sifat-sifat yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan keagungan Allah, dengan penetapan yang tidak ada penyerupaan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Dan apa? Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua kekurangan-kekurangan, tapi tanpa apa? Penolakan terhadap sifat-sifat yang tetap. Karena sebagian kaum seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lainnya, mereka menolak sifat dengan alasan apa? Ingin mensucikan Allah dari kekurangan. Katanya kalau Allah Subhanahu wa taala dicintai dengan sifat misalnya mahabbah, sifat cinta, ya disifati dengan mahabbah, sifat cinta. Mahabbah itu kan menunjukkan kelemahan. Orang yang mencintai biasanya lemah, tunduk pada yang dia cintai. Allah Maha Suci dari seperti itu. Maka mereka tolak sifat mahabbah. Nah, makanya sifat mahabbah mereka artikan pada iradatus tsawab, kehendak Allah untuk memberi pahala. Ini orang-orang Asy'ariyah. Kalau Jahmiyah sama sekali tidak mau terima sifat ghadab, sifat murka bagi Allah. Menurut mereka marah itu kan kekurangan. Kenapa? Karena intinya marah adalah apa? Bergolaknya darah seseorang yang menunjukkan apa? Tidak terkontrolnya pikiran dia. Ini akhirnya kemudian mereka tolak sifat ghadab yang telah tetap berdasarkan Al-Quran maupun As-Sunnah dengan alasan tadi. Ini maksud dari apa? Tanzih, tapi apa? Berakibat taktil. Inginnya mensucikan Allah dari kekurangan, tapi berakibat apa? Penetapan kekurangan yang sangat bagi Allah. Kenapa? Karena kalau Allah kok tidak disifati dengan satu sifat pun, ini jelas apa? Jelas suatu penetapan kekurangan yang sangat. Bahkan diserupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak ada itulah yang tidak punya sifat. Tapi kalau sesuatu itu ada, mesti punya sifat. Minimal sifat apa? Sifat ada. Sifat wujud itu kan sifat. Nah, sesuatu yang ada itu mesti punya sifat. Makanya orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah ini orang-orang yang sangat kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah menjelaskan tentang sedikit permasalahan tauhid, kita masuk pada perkataan Syekh berikutnya, qala rahimahullah wa bayanu diddihi alladhi huwa syirki billah. Dan penjelasan lawannya, yaitu lawan dari keikhlasan dalam beragama, keikhlasan dalam beramal, ya. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang lawannya. Nah, pada pokok yang pertama ini, ya, kata Syekh, al-aslul awal ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah. Dan penjelasan lawan dari tauhid, dari keikhlasan, yaitu syirik, ya, asyirku billah. Nah, kenapa? Sesuatu akan semakin jelas ketika kita mengetahui lawannya. Nah, dengan mengetahui lawan atau kebalikannya, perkara-perkara akan menjadi jelas. Tauhid akan semakin gamblang bagi kita kalau kita memahami syirik, memahami syirik. Sunnah akan kita ketahui dengan baik kalau kita telah memahami apa? Bid'ah juga. Nah, tidak boleh seorang mencoba sudah pelajari yang baik-baik saja.
pelajari tauhid, bagaimana ibadah yang benar, tapi tidak memahami syirik, akan terjatuh dalam syirik tanpa dia sadari. Demikian pula seorang mau belajar sunnah, nah mengetahui sunnah-sunnah Nabi, sudah yang penting mengetahui sunnah-sunnah saja, tidak usah bicara-bicara bid'ah, ini tidak bisa. Karena seorang ingin betul-betul melaksanakan sunnah, ya harus mengetahui apa itu bid'ah, karena dengan lawannya akan semakin jelas suatu perkara. Dan cuman insyaallah pembahasan ini kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika.